Bab 281 modalnya agak besar. Luo Wenbo mengambil cangkir teh dan menyesapnya dengan santai, dan berkata, yang mana yang kamu bicarakan? Bawang Farmaseutikal menyegel klinik medismu, dokter datang untuk menimbulkan masalah, atau apakah itu tanaman ginseng? Saya kira itu benar, Anda benar-benar berada di balik ini. Ye Bufan berkata, Anda menghabiskan banyak uang kali ini. Jika tidak, Anda menghabiskan banyak uang untuk ginseng berusia ribuan tahun itu, bukan? Tanda tanya. Wenbo berkata, ya, saya membelinya seharga 30 juta 3 tahun lalu. Saya tidak menyangka nilainya akan naik dengan cepat. Saat saya mendapatkannya dari Anda, harganya naik menjadi 50 juta. Meskipun sedikit lebih mahal, itu masih layak untukmu. Tapi saya tidak mengerti. Mengapa Anda masih melakukan hal-hal ini dan menghabiskan begitu banyak uang ketika Anda tahu mereka tidak dapat membantu saya? Apa tujuannya? Bukankah tujuannya telah tercapai sekarang? Ye Bufan berkata, mungkinkah kamu melakukan semua ini hanya untuk menarikku ke sini? Luo Wenbo berkata, ini adalah jebakan yang dibuat oleh pemburu. Mengetahui bahwa ini adalah jebakan, Ye Bufan tidak terlalu panik dan berkata dengan tenang, saya tidak begitu mengerti. Meskipun kami memiliki beberapa konflik sebelumnya, kami tidak membiarkan Anda begitu disengaja, bukan? Petik 2 tanda tanya, bagaimana jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan bisa tidur atau makan dengan baik selama sisa hidupku. Pada titik ini, senyuman di wajah Luo Wenbo menghilang seketika, dan dia berkata dengan galak, ekspresi, Qin Cucu adalah wanita yang kusuka, dan aku tidak akan pernah mengizinkannya. Siapapun yang menyentuhnya, akan mati, dan kamu tidak terkecuali. Kamu juga menamparkan wajahku satu demi satu dan membuatku kehilangan ratusan juta koin Tiongkok. Saya, Luo Wenbo, adalah satu-satunya yang menginjak orang lain, tetapi saya belum pernah diinjak. Apakah menurut Anda saya akan membiarkannya begitu saja? Oh, Ye Bufan mengangguk, saya penasaran sekarang, kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk menipuku. Pada titik ini, apa kartu trufmu? Hahaha. Luo Wenbo tertawa dengan arogan, dan kemudian berkata dengan bangga, sebenarnya, kamu telah jatuh ke dalam perangkapku sejak kamu duduk di sini. Apakah kamu merasa sedikit pusing sekarang? Mataku pusing dan anggota tubuhku lemah. Ye Bufan berkata, tidak, aku merasa semuanya baik-baik saja. Ekspresi Luo Wenbo berubah, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Cangkir ini teh memiliki potensi yang sangat kuat. Narkoba juga dapat menyebar melalui aroma. Anda baru saja mencium aroma teh yang sangat harum, dan Anda pasti keracunan sekarang. Saya mengerti kamu berpura-pura tenang di sini, kan? Ye Bufan menatapnya dan tersenyum sedikit, meraih cangkir teh di depannya dan melemparkannya dengan keras ke wajahnya. Gerakan ini begitu kuat sehingga cangkir teh tanah liat ungu pecah berkeping-keping, dan teh panas tumpah ke seluruh wajahnya. Pada saat yang sama, Luo Wenbo terjatuh ke tanah. Bagaimana dengan Tuan Muda Luo, apakah menurut Anda saya lemah sekarang? Apakah Anda ingin saya memberi Anda rasa? Luo Wenbo bangkit dari tanah dan berkata dengan wajah tidak percaya, tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Anda jelas-jelas mabuk, kenapa tidak ada yang salah? Ye Bufan berkata, untuk mengatakan bahwa Anda sangat licik, tetapi Anda tidak punya otak. Apakah Anda lupa bahwa saya adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok yang hebat yang dapat menggunakan obat semacam ini? Metode tercela seperti itu efektif terhadap saya. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres begitu dia duduk di sini, dan segera menyadari bahwa ada obat kuat yang disebut mabuk abadi di dalam teh. Hanya saja efek benda ini pada dirinya sungguh menyedihkan. Pergerakan Keoski telah menghilangkan semua racun dari dalam tubuh. Nak, kamu benar-benar punya beberapa trik. Pantas saja. Kamu membunuh 3 murid sekte King Yunku satu demi satu. Dibandingkan dengan saudari Tao Suanying sebelumnya, kedua pendeta Tao veteran ini lebih tua dan tampak memiliki janggut dan rambut putih, tetapi mereka penuh energi dan memancarkan aura orang yang kuat. Ye Bufan memandang mereka berdua, apakah Anda dari sekte King Yun? Pendeta Tao tua di sebelah kiri berkata,
Pelindung kiri dari Sekte Qingyun dari Tao Yang Malang, Zhang Daoquan. Pelindung kanan Sekte Qingyun, Li Daoan. Bu Fan mencibir dan berkata, bahkan penjaga di kiri dan kanan dikirim, dan hantu itu benar-benar masih ada. Zhang Daoquan berkata, jika tidak, bagaimana menurut Anda? Membunuh 3 murid Sekte Qingyun kita dan melepaskannya. Li Daoan berkata, berani bergerak. Bagi kita dari Sekte Qingyun, hanya ada satu hasil, yaitu kematian. Itu benar, kata Ye Bufan, sayang sekali kaulah yang meninggal, bukan aku. Suanying dan yang lainnya telah mengatakan ini sebelumnya, tetapi mereka semua sudah mati sekarang. Meskipun kedua penganut Tao tua ini sangat tinggi, mereka hanya berada di tahap tengah dari tingkat Suan, dan itu sama sekali tidak ada di mata saya. Sebagai orang yang tak terkalahkan di level yang sama, dia bisa membunuh kedua orang ini bahkan tanpa menggunakan sihir Xuanmen. Sombong, nak, mati. Zhang Daoquan berteriak dengan tajam, dan pedang panjang di belakangnya langsung melompat ke tangannya, lalu berubah menjadi naga perak dan menusuk Ye Bufan. Pada saat yang sama, Li Daoan terpeleset dan berada di belakang Ye Bufan, dan menusuk dengan pedang panjang di tangannya. Keduanya bekerja sama secara bersamaan dan jelas pandai menggabungkan serangan. Meskipun kedua orang itu mengatakannya dengan sangat arogan, mereka sebenarnya sangat berhati-hati di dalam hati mereka. Bagaimanapun, pria di depannya telah membunuh 3 murid Sekte Qingyun satu demi satu, jadi tingkat kultivasinya pasti di luar imajinasi. Namun meski begitu, mereka tetap meremehkan Ye Bufan. Bunuh! Ye Bufan berteriak, dan gigi naga langsung muncul di telapak tangannya. Dia mengabaikan Li Daoan di belakangnya sama sekali, tapi menebas Zhang Daoquan dengan seluruh kekuatannya. Zhang Daoquan tidak bergeming. Menurutnya, dengan budidayanya di tahap tengah Xuanji, dia pasti akan menjatuhkan pemuda ini kembali dan mati di bawah pedang Li Daoan. Tapi yang tidak dia duga adalah pedangnya bertabrakan dengan gigi naga dan mengeluarkan suara yang tajam, tidak hanya gagal memukul mundur Ye Bufan, bahkan tidak memiliki efek sedikit pun untuk memblokirnya. Gigi naga memenuhi langit dengan cahaya pedang, dan menebas balok atap Zhang Daoquan. Ah! Zhang Daoquan tidak menyangka senjata Ye Bufan begitu tajam, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebelum dia bisa menghindari gigi naga itu, dia mengeluarkan cahaya berdarah dan langsung membelahnya menjadi 2. Pada saat yang sama, Ye Bufan mengandalkan momentum ke depan untuk menghindari pedang Li Daoquan di belakangnya. Keduanya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan membunuh Zhang Daoquan dalam satu gerakan. Ekspresi ngeri melintas di mata Li Daoan. Sebagai sesama seniman bela diri, dia tahu betul bahwa tingkat kultivasi rekan magang juniornya setara dengan miliknya. Luo Wenbo bahkan lebih terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa jika 2 penjaga Sekte Qingyun menyerang pada saat yang sama, tidak akan ada kemungkinan Ye Bufan selamat. Namun hasilnya benar-benar berbeda dari yang diharapkan. Zhang Daoquan sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Ye Bufan berbalik dan memandang Li Daoan sambil mencibir, aku sudah memberitahumu sebelumnya, kaulah yang mati. Li Daoan memiliki ekspresi yang rumit. Tingkat kultivasinya tidak lebih tinggi dari Zhang Daoquan, tidak ada tandingannya untuk serangan gabungan. Sekarang hanya mereka yang tersisa, dan hasilnya bisa ditebak. Tiba-tiba kakinya bergerak, berbalik dan lari. Karena Anda tidak bisa mengalahkannya, penting untuk menyelamatkan hidup Anda sendiri terlebih dahulu. Datanglah kapanpun kamu mau, pergilah kapanpun kamu mau, itu tidak semurah itu. Tentu saja, Ye Bufan tidak akan memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang datang untuk mengambil nyawanya. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan gigi naga itu tercabut dengan kilat, dan dia langsung tenggelam dalam pikiran Li Daoan. Bab 282 Dia laki-lakiku. Di bawah ketajaman gigi naga, energi pelindung tubuh Li Daoan tidak dapat menghalanginya sama sekali, dan dia ditusuk dengan letupan dan dipaku ke tanah. Tubuhnya mengejang. Ia menendang kakinya 2 kali lagi, dan akhirnya kehilangan nafas kehidupan. Ye Bufan melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk mencabut gigi naga itu. Cahaya pedang yang bersinar tidak mengandung sedikit pun darah. Dia berbalik dan menatap Luo Wenbo dengan mata dingin.
Luo Wenbo tidak bisa menahan gemetar ketika dia merasakan mata pembunuh dan gigi naganya bersinar dengan cahaya dingin. Pah, pah, pah. Tapi pada saat ini, tepuk tangan tiba-tiba terdengar dari samping. Saya tidak menyangka keterampilan Anda cukup bagus. Pantas saja keluarga Luo meminta saya, Tuan Muda Liang, untuk mengambil tindakan. Ye Bufan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan berusia 20-an berjalan mendekat. Di belakangnya ada 10 pengawal berpakaian hitam. 10 orang ini adalah pengawal paling mengesankan yang pernah dilihatnya di antara orang-orang kaya, dan masing-masing dari mereka adalah prajurit tingkat Huang. Yang paling penting adalah mereka berempat memegang senjata di tangan mereka, dan moncong hitamnya mengarah ke diri mereka sendiri. Keempat senjata itu memberinya perasaan krisis yang paling besar. Meskipun Ye Bufan tetap tenang di permukaan, seluruh tubuhnya menjadi tegang dan otaknya berputar cepat. Saat ini, tingkat kultivasinya belum mencapai tingkat di mana ia tidak takut dengan peluru, dan ia harus menemukan solusi atas krisis tersebut secepatnya. Di saat yang sama, identitas pemuda tersebut juga dinilai tidak biasa. Kontrol Tiongkok terhadap senjata sangat ketat. Bahkan pemuda kaya pun jarang berani membekali pengawalnya dengan senjata. Dia memandang pemuda itu dan berkata, "Siapa kamu?" Melihat pemuda itu muncul, Luo Wenbo sepertinya telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan berkata dengan bangga, "Ye Bufan, ini Tuan Liang Haiwei, keluarga Liang di Provinsi Modal." Bung! Apakah menurut Anda jebakan yang saya buat untuk Anda sesederhana itu? Alasan mengapa hari ini disebut situasi pasti sepenuhnya karena Tuan Liang. Petik 2. Rambut Liang Haiwei ditata rapi dan dia mengenakan pakaian hitam besar jubah, mengenakan kacamata hitam di wajahnya, dia tampak seperti kakak laki-laki di masyarakat. Dia mengambil 2 langkah ke depan, melihat ke arah Ye Bufan. Dan berkata, "Wah, awalnya saya berpikir bahwa saya tidak perlu mengambil tindakan, tapi saya tidak menyangka bahwa Anda masih memiliki beberapa kemampuan. Sepertinya ini pertama kalinya kita bertemu. Entahlah, di mana saya menyinggung Tuan Liang." Petik 2. Keempat pengawal berpengalaman bersenjata selalu menjaga jarak 20 langkah darinya, tidak mendekatinya. Ini memberi dia pusing, jadi dia hanya bisa berpura-pura malu dan mencari peluang sebanyak-banyaknya. "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menyinggung perasaanku. Apa status keluarga Liang kita? Adakah yang bisa tersinggung?" Liang Haiwei berkata dengan tatapan arogan, "Sejujurnya, keluarga Luo mengundangku ke sini kali ini. Dengan syarat, pertama-tama, ini demi uang. Luo Wenbo sendiri memberi saya 500 juta koin Huaxia. Selain itu, mulai besok, Taman Xinglin dan Farmasi Longteng juga akan menjadi milik saya." Dia berbicara dengan nada yang sangat yakin, sebagai jika hal ini telah dilaksanakan sepenuhnya. "Tentu saja uang saja tidak cukup untuk membuat saya terkesan, Tuan Liang. Yang terpenting dia mengizinkan saya melihat foto kedua wanita Anda. Saya setuju. Ambil tindakan, mereka akan menjadi wanita saya mulai sekarang. Tuan Liang, bukankah menurut Anda ini keterlaluan? Dan ini adalah kota Jiangnan, tidakkah Anda memikirkan konsekuensinya jika Anda menggunakan senjata dengan santai di sini?" Ada kilatan rasa dingin, dan kedua tangannya dengan cepat meremas formula ajaib di belakangnya. Jika 10 pengawal tingkat kuning ini tidak cukup baginya, kuncinya adalah 4 senjata itu memberinya tekanan besar. Jika Anda ingin menyingkirkan orang-orang ini sekaligus, Anda hanya dapat menggunakan kemampuan master sihir. Saat ini, dia sedang mempersiapkan teknik 5 guntur. Jika terjadi kesalahan, dia akan menggunakan kekuatan guntur untuk membunuh semua orang di depannya. Liang Haiwei jelas tidak mengetahui hal ini. Dia berkata dengan wajah bangga, "Konsekuensinya. Konsekuensi apa yang mungkin terjadi? Saya putra tertua dari keluarga Liang. Membunuh dokter kecil Anda tidak berbeda dengan menghancurkan seekor semut. Dan Anda tahu bahwa keluarga Liang kita adalah apa latar belakangmu. Ini tidak terbatas pada Provinsi Jiangnan. Jangan berpikir bahwa kamu dapat menantang tuan muda ini jika kamu memiliki hubungan dengan Gu Qingcheng. Yang lain takut pada keluarga Gunya, tapi aku, Liang Haiwei, tidak takut padanya."
Alasan mengapa dia berbicara begitu percaya diri, sepenuhnya karena keluarga Liang terkait dengan keluarga Sima di ibu kota kekaisaran, dan tumbuh dengan mengandalkan pohon besar ini. Itu juga salah satu keluarga yang berafiliasi dengan keluarga itu, keluarga Sima. Karena itu, kekuatan mereka di ibu kota provinsi setara dengan keluarga Gu, dan mereka adalah salah satu keluarga teratas di provinsi Jiangnan. Luo Wenbo berkata, bagaimana dengan Ye Bufan, apakah kamu benar-benar tercengang? Untuk orang malang sepertimu, kamu harus bermain di Aussie untuk melakukan serangan balik dan bersaing dengan kelas atas seperti kami. Kamu tidak memenuhi syarat sama sekali. Kamu harus mati hari ini. Setelah Anda mati, saya akan mengambil alih dan mengintegrasikan semua properti Anda, dan kemudian memberikannya kepada Tuan Liang dengan kedua tangan, termasuk wanita cantik Anda. Liang Haiwei tertawa dan berkata dengan bangga, di dunia ini, tidak peduli apapun itu uang atau kecantikan, itu milik siapapun yang memiliki kemampuan. Dan saya, Tuan Liang, jelas lebih mampu dan berkuasa daripada Anda. Jadi uang dan wanita Anda harus menjadi milik saya. Petik 2. Benarkah? Bersama, sebuah suara yang jelas dan mendominasi terdengar dari samping, dan kemudian seorang wanita berpakaian merah datang dari kegelapan. Itu adalah Sima Wei, gadis harimau. Rambut panjang Sima Wei diikat menjadi ekor kuda di bagian belakang kepalanya, dan wajahnya yang halus terlihat jelas di bawah cahaya. Ditambah dengan pinggang yang tak tergoyahkan, dada yang tinggi dan tinggi, serta paha yang ramping dan lurus, ini hanyalah kecantikan tiada taraf tanpa kekurangan apapun. Sayangnya ekspresi wajahnya yang dingin dan mendominasi agak mengintimidasi. Melihat wanita ini, mata Luo Wenbo berbinar. Dia tahu bahwa Liang Haiwei adalah orang yang penuh nafsu, itulah alasan mengapa dia mampu membuat tuan muda ini terkesan. Tuan muda Liang, wanita. Ini sungguh cantik. Saya akan segera menangkapnya dan membawanya ke tuan muda untuk menghangatkan tempat tidur. Selalu aktif saat dia berbicara. Tubuh Sima Wei bebas. Dia tidak menyadari bahwa wajah Liang Haiwei menjadi pucat dan bahkan tubuhnya mulai gemetar. Hangatkan adikmu. Tepat setelah dia selesai berbicara, Liang Haiwei menamparkan wajahnya dengan keras. Luo Wenbo dipukuli tanpa alasan yang jelas. Dia menutupi pipinya yang bengkak dan bertanya, Tuan Liang, apa maksudmu? Saat ini, Liang Haiwei bahkan tidak melihatnya, tetapi berlari ke arah Sima Wei, wajahnya penuh. Of He berkata dengan nada menyanjung, Nona, mengapa Anda ada di sini? Kedua keluarga mereka hanyalah salah satu keluarga afiliasi dari keluarga Sima, dan Sima Wei adalah generasi ketiga keturunan langsung dari keluarga Sima, dan tokoh inti di antara ketiganya, generasi. Status keduanya sangat berbeda sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Sima Wei bisa menentukan nasibnya di keluarga Liang hanya dengan satu kata. Dia bisa menjadi sangat arogan dan sombong di depan orang lain, tapi saat ini dia hanya bisa berlutut dan menjilat. Sima Wei menatapnya dengan dingin, apakah kamu tuli? Aku baru saja mengatakan bahwa Ye Bufan adalah laki-lakiku. Bab 283, Mati Bersama. Liang Haiwei tampak bingung. Dia tidak pernah bermimpi bahwa orang yang ingin dia injak berhubungan dengan wanita tertua Sima Wei dan adalah suaminya. Adikmu. Rasa dingin melintas di wajah Sima Wei. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan mulut besar. Pa, ini benar-benar keterlaluan. Kamu bahkan berani menyentuh laki-lakiku. Nona, aku sungguh. Liang Haiwei awalnya ingin menjelaskan, tetapi mulut besar lainnya datang satu demi satu dan memukulinya. Bang, kamu bajingan, kamu berani keluar dengan membawa senjata dan melakukan hal-hal sembarangan. Apakah tuan keluargamu tahu? Bang, kamu berani merampok wanita orang lain dan merampok harta benda orang lain. Kamu benar-benar melanggar hukum. Sima Wei berkata setiap saat. Kemudian dia menamparkan mulutnya, dan dalam sekejap mata, pipi pemuda yang awalnya sangat sombong dari keluarga Liang itu bengkak, dan dia tidak lagi memiliki aura yang sama seperti sebelumnya. Nona, tolong lepaskan aku kali ini. Liang Haiwei berlutut sambil terjatuh. Dia tahu betapa seriusnya masalah ini. Selama Sima Wei menelepon kakeknya sekarang,
Saya khawatir dia akan segera dikeluarkan dari keluarga Liang. Mengesampingkan penggunaan senjata secara pribadi, posisi wanita tertua dari keluarga Sima saja sudah cukup bagi keluarga Liang untuk mengikuti keputusan kekaisaran. Begitu dia kehilangan perlindungan dari keluarga Liang, tidak hanya kehidupannya yang berupa pakaian bagus dan makanan enak akan hilang, tetapi orang-orang yang telah dia sakiti di masa lalu juga akan melakukan balas dendam yang gila-gilaan, dan mereka pasti akan mati dengan mengenaskan. Dia menangis dengan sedihnya dan berkata, "Nona, saya benar-benar tidak tahu Tuan Ye adalah pacar Anda. Jika Anda tahu, saya tidak akan berani meminjamkan Anda 10.000 keberanian." Sima Wei menendangnya ke tanah dan berteriak, "Bukan saya yang harus Anda minta maaf. Saya tahu, Nona." Liang Haiwei dengan cepat menoleh ke Ye Bufan dan berkata, "Tuan Ye, Tuan Muda Ye, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf, sayalah yang buta, tolong. Tolong biarkan aku pergi kali ini." Sima Wei berkata, "Xiao Fan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan hal yang tidak nyaman ini. Aku akan mengurus semuanya." Luo Wenbo di sebelahnya benar-benar tercengang dan menghabiskan miliknya sendiri waktu. Tuan muda tertua dari keluarga Liang, yang telah berusaha keras untuk mengundangnya, berlutut seperti anjing di depan orang lain dalam sekejap mata. Dia tidak mengerti mengapa begitu sulitnya menginjak-injak dokter muda seperti itu sampai mati. Kemabukan abadi yang dia coba dapatkan dengan susah payah tidak berhasil, dua penjaga berpangkat tinggi dari sekte King Yun keduanya mati, dan sekarang pemuda dari keluarga Liang seperti ini lagi. Mengapa? Mengapa ada begitu banyak wanita yang membantunya kemanapun dia pergi? Mengapa tuan muda tertua dari keluarga Luo, yang lebih unggul darinya, tidak bisa membunuhnya? Para pengawal yang dibawa oleh keluarga Liang berdiri di dekatnya dan tidak berani bergerak. Bahkan keempat pengawal itu meletakkan senjatanya. Mereka tahu betul bahwa wanita di depan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa mereka sakiti. Ye Bufan memandang Liang Haiwei, melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, biarkan saja. Lagi pula dia tidak melakukan apapun padaku." Liang Haiwei terus menundukkan kepalanya dan berterima kasih padanya seperti ayam makan nasi, "Terima kasih Anda, Tuan Ye, terima kasih Tuan Ye." Dia tahu apa yang dikatakan pria ini, dan hidupnya terselamatkan. Jika Ye Bufan menolak menyerah, Sima Wei setidaknya akan diusir dari keluarga Liang dengan karakternya, dan bahkan mungkin nyawanya tidak akan terselamatkan. Sebagai anak tertua dari keluarga Liang, ia bukan sekadar playboy. Sebaliknya, ia sangat fleksibel dan tahu bagaimana menyenangkan pria di hadapannya. Bangkit dari tanah, dia menendang Luo Wenbo ke tanah dengan tendangan yang kejam. "Brengsek, kamu sebenarnya memintaku untuk menyerang Tuan Ye, apakah kamu bosan hidup? Sekarang, dia sebenarnya meminta dirinya untuk berurusan dengan Ye Bufan. Untungnya, kami tidak punya waktu untuk mengambil tindakan. Jika kami benar-benar ingin membunuh Ye Bufan, saya khawatir bahkan keluarga Liang tidak akan mampu menahan kemarahan Sima Wei." Setelah menendangnya beberapa kali, dia masih merasa itu belum cukup untuk melampiaskan amarahnya, dan berkata kepada pengawal di sebelahnya, "Apa yang masih kamu lihat? Bunuh anak ini untukku secepatnya, lalu tenggelamkan dia ke dalam sungai untuk memberi makan ikan." Dia tahu betul bahwa hanya membunuh Luo Wenbo mungkin satu-satunya cara untuk memenangkan hati Ye Bufan. Selama pria ini puas dengan dirinya sendiri, Sima Wei juga akan puas dengan dirinya sendiri. Jika dia bisa mengambil kesempatan untuk berhubungan dengan wanita tertua dari keluarga Sima, statusnya di keluarga Liang akan meroket, dan dia mungkin bisa mengubah hal buruk menjadi hal baik. Beberapa pengawal setuju dan bergegas menuju Luo Wenbo bersama-sama. "Hentikan. Jika kamu tidak ingin mati, hentikan." Luo Wenbo bangkit dari tanah, memegang remote kontrol hitam di satu tangan, ibu jarinya pada tombol merah, dan menyeka sudut mulutnya dengan itu, di sisi lain. Dia berteriak dengan wajah galak, "Siapapun yang berani menyentuhku lagi, kita semua akan mati bersama." Petik 2. Liang Haiwei berteriak, "Siapa yang kamu coba takuti dengan remote kontrol yang rusak?" Luo Wenbo berteriak, "Liang, menurutmu aku telah mempertaruhkan seluruh hartaku padamu? Bermimpilah, aku, Luo,
Jangan jadi bodoh. Dia mengulurkan tangan dan menepuk meja teh marmer di sebelahnya, dan berteriak dengan tatapan gila, sudah kubilang, aku menaruh 20 kilogram obat Z dengan daya ledak tinggi di meja teh ini. Selama aku menekan tombol ini, semua orang akan segera mati, tidak ada yang bisa selamat. Ye Bufan mengerutkan kening, tidak heran dia merasakan krisis yang sangat besar setiap saat setelah datang ke sini. Dan pada awalnya dia mengira itu berasal dari dua penjaga sekte King Yun. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Krisis datang dari meja teh marmer ini. Ekspresi Liang Haiwei membeku, lalu dia berteriak, siapa yang kamu gertak? Aku takut sekali, kamu bilang ada bahan peledak, ada bahan peledak. Luo Wenbo berteriak, kamu tidak percaya, kan? Percaya kamu ingin aku menekannya dan mencobanya. Coba, biar ku beritahu, dengan begitu banyak bahan peledak dengan daya ledak tinggi, aku jamin semuanya akan hancur menjadi bubuk. Lupakan, biarkan aku yang menanganinya. Liang Haiwei ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi dihentikan. Dia menyadari betapa seriusnya situasi ini. Begitu Luo Wenbo menekan remote control dengan gila-gilaan, semua orang akan benar-benar dikutuk. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin ini berakhir? Mati bersama bukanlah tujuanmu, kan? Tentu saja aku tidak ingin mati, apalagi mati bersama orang malang sepertimu. Luo Wenbo berteriak, kamu bolehkah aku melepaskanmu juga? Sekarang kamu berlutut dan bersujud padaku, lalu kehilangan kedua kakimu, lalu keluar dari kota Jiangnan. Jangan biarkan aku melihatmu lagi dalam hidup ini. Luo, jangan melangkah terlalu jauh. Siapa yang kamu coba takuti dengan remote control yang rusak? Jika kamu tidak percaya padaku, izinkan aku memberimu makanan pembuka dulu. Tombol hitam lainnya di remote control. Terdengar ledakan keras, dan batu pemandangan di dekatnya meledak. Kedua pengawal yang berdiri di sana langsung terlempar ke udara. Saat mereka mendarat di tanah, mereka berubah total dan tidak bernafas sama sekali. Ekspresi Sima Wei dan Liang Haiwei berubah. Sepertinya orang ini tidak berbohong. Luo Wenbo tertawa dengan arogan, lalu berteriak dengan tatapan garang, bagaimana? Apakah kamu percaya sekarang? Biar ku beritahu, ini hanya hidangan pembuka, bahkan tidak 1% pun dari kekuatan bahan peledak di meja teh. Selama saya menekan tombol merah ini, saya jamin kalian semua akan masuk surga. Seluruh tempat sunyi, dan tidak ada yang berani menyentuh orang gila di depannya. Luo Wenbo berteriak dengan gila lagi, Ye Bufan, apakah kamu mendengar itu? Cepat berlutut, atau kita akan mati bersama. Bab 284 Pengalaman Hidup Gao Daqiang. Semua orang memandang Ye Bufan bersama-sama. Meskipun Sima Wei memiliki temperamen buruk dan sangat marah, dia tidak berani bertindak gegabah dalam situasi ini. Liang Haiwei dan pengawalnya mengeluarkan keringat dingin di dahi mereka. Pada saat ini, dia sangat menyesal telah mendengarkan Luo Wenbo, retorika bajingan itu, dan telah mengarungi air berlumpur ini. Tapi tidak mungkin, tidak ada yang bisa menyelesaikan situasi yang ada. Ekspresi ketidakberdayaan melintas di wajah Ye Bufan, dan dia sepertinya telah melepaskan perlawanan terakhirnya. Apakah kamu yakin akan membiarkan kami pergi selama aku berlutut? Luo Wenbo berteriak. Ye Bufan, kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku sekarang. Berlututlah dan bicaralah padaku dulu. Sejenak, namun akhirnya tekuk lutut sedikit dan perlahan berlutut ke lantai. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke belakang Luo Wenbo dan berteriak kaget, Suang-suang, kamu di sini, tembak dia di kepala. Tentu saja, Luo Wenbo tahu siapa He Suang-suang, dan dia lebih tahu hubungannya dengan Ye Bufan. Meskipun dia dalam kondisi setengah gila, dia masih memiliki kesadaran dasar. Dia berbalik dan melihat ke belakang, tetapi dia menyadari bahwa dia telah tertipu saat dia berbalik setengah. TMED, kamu menggertakku. Dia segera menoleh ke belakang, tapi sudah terlambat. Tepat pada saat itu, Ye Bufan menjentikkan jarinya, dan jarum perak yang bersinar langsung masuk ke pergelangan tangannya. Dasar bajingan, ayo kita mati bersama. Luo Wentao sudah dalam keadaan putus asa.
Dia gagal menangkap Ye Bufan hari ini dan menyinggung keluarga Liang di ibu kota provinsi. Memikirkan hal ini, dia dengan keras menekan remote control di tangannya, ingin menyeret Ye Bufan, Sima Wei dan yang lainnya untuk mati bersama. Tapi kemudian dia berdiri di sana dengan ekspresi kusam di wajahnya, dan menemukan bahwa sekeras apapun dia berusaha, ibu jarinya tetap tidak bergerak, dan seluruh tangan kanannya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Dalam sekejap, dia menyadari jarum perak di pergelangan tangannya, dan buru-buru mengulurkan tangan kirinya untuk mengambil remote control di tangan kanannya, dan pada saat itu sebuah pedang terang melintas. Kemudian dengan gerakan ringan di tangannya, kedua lengan dan remote controlnya jatuh ke tanah. Itu adalah gigi naga. Meski memotong kedua lengannya, tetap tidak mengeluarkan setetes darah pun. Tentu saja, Ye Bufan tidak akan memberinya kesempatan untuk mengambil tindakan, jadi dia menembakkan jarum perak dan segera bergegas. Ah! Luo Wenbo mengeluarkan raungan yang menyayat hati, dipenuhi rasa sakit, keengganan, dan kemarahan. Sejak pameran batu kasar terakhir, dia telah merencanakan dengan hati-hati, berpikir bahwa akalnya cukup untuk membunuh Ye Bufan. Dua pelindung besar sekte King Yun diundang, dan tuan muda tertua dari keluarga Liang, Liang Haiwei, diundang, dan dia bahkan tidak ragu-ragu menggunakan ginsengnya yang berusia ribuan tahun sebagai umpan. Namun hasilnya tetap gagal, semuanya diinjak oleh Ye Bufan, bagaimana dia bisa rela melakukannya. Meskipun dia kehilangan tangannya, dia masih meraung dengan marah, "Iya, selama kamu tidak membunuhku, aku pasti akan membunuhmu. Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu inginkan." Ye Bufan memutar pergelangan tangannya, dan naga itu giginya langsung menggorok tenggorokannya. Orang-orang seperti ini harus disingkirkan apapun yang terjadi, jika tidak, konsekuensinya tidak akan ada habisnya. Luo Wenbo menatap dengan mata terbelalak dan jatuh ke tanah dengan penuh keengganan. "Dasar bajingan, beraninya kamu menggunakan bahan peledak padaku." Liang Haiwei menaruh hatinya di perutnya saat ini, bergegas dan menendang tubuh Luo Wenbo beberapa kali lagi. Ye Bufan berkata, "Oke, kematian itu seperti cahaya yang padam, masa lalu sudah lewat, pergilah. Terima kasih Tuan Ye karena telah menyelamatkan hidupmu. Tidak peduli apa yang terjadi padamu di masa depan, selama kamu berkata kataku, aku, Liang Haiwei, akan melewati api dan air. Bahkan jika kamu mati." Liang Haiwei membungkuk dalam-dalam pada Wei dan pergi bersama pengawalnya. Setelah mereka pergi, Ye Bufan mengeluarkan beberapa pil api, mengubah tubuh Luo Wenbo dan dua pengawal lainnya menjadi abu. Setelah memastikan tidak ada kekurangan yang tersisa, dia meninggalkan Paradise Club bersama Sima Wei. Setelah keluar dan masuk ke dalam mobil, dia berkata kepada Sima Wei, "Kita akan pergi kemana?" Sima Wei memeluk lengannya dan tersenyum, "Kemana lagi kita bisa pergi? Saya sudah memesan kamar, dan saya hanya ingin Anda melakukannya tingkatkan kultivasimu." Sebagai seorang pria, Ye Bufan tentu saja tidak akan menolak tugas glamor seperti itu, jadi mereka berdua pergi ke hotel yang dipesan oleh Sima Wei. Keduanya baru saja mengetahui rasa sumsumnya dan merasakan api yang kuat. Begitu mereka memasuki pintu, mereka langsung terlibat perkelahian gila. Setelah waktu yang tidak diketahui, awan berhenti dan hujan berhenti. Sima Wei berbaring di dada Ye Bufan dan berkata sambil menggambar lingkaran, "Ini adalah cara terbaik untuk berlatih. Nyaman dan dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi Anda. Berapa jam akankah itu memakan waktu? Saya setelah berlatih selama setengah bulan, alangkah baiknya jika saya bisa bersama Anda setiap hari. Saya akan menjadi master nomor 1 di Paviliun Suanyuan di masa depan." Petik 2. Kamu benar-benar mengira aku adalah mesin. Ye Bufan menciumnya dan berkata, "Mari kita mulai bisnis. Mengapa kamu ada di sini kali ini? Saya kembali untuk melihat Anda sebagai seorang kultivator ganda. Awalnya, lingkup tanggung jawab saya adalah di Provinsi Jiangnan, jadi tentu saja saya harus kembali dan melakukan pekerjaanku dengan baik." Sima Wei berkata sambil tersenyum, "Aku akan kembali ke ibu kota kekaisaran kali ini." Pria genetik itu melaporkan situasinya kepada atasan dengan jujur dan menyerahkan jari yang diamputasi itu.
masalah ini dengan sangat serius dan mengadakan beberapa pertemuan terkait dalam upaya menemukan cara efektif untuk menanganinya. Ye Bufan tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Dia bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana dua hal yang saya minta Anda lakukan? Ada berita. Sima Wei berkata, maaf mengecewakan Anda. Saya akan memeriksanya. Seluruh sistem intelijen Paviliun Suanyuan telah digeledah, dan tidak ada informasi tentang Anda atau keluarga Anda yang ditemukan. Bufan mengerutkan kening, raut kekecewaan terpancar di wajahnya, meski ia tidak menaruh banyak harapan pada orang tua kandungnya, namun tetap ingin mengetahui asal-muasal pengalaman hidupnya saat itu. Sima Wei berkata, dengan sedikit malu, aneh untuk mengatakan bahwa dengan sistem intelijen Paviliun Suanyuan, akan mudah untuk menemukan anak yang hilang, tapi saya tidak dapat menemukan sumber pengalaman hidup Anda. Lupakan saja kalau tidak, awasi aku kalau ada kesempatan. Aku akan melakukannya, kata Sima Wei, tapi aku sudah mengetahui segalanya tentang temanmu. Kilatan cahaya melintas di wajah Bufan. Sise, meski aku belum mengetahui pengalaman hidupku, aku senang bisa membantu kakak baikku menemukan ayah kandungnya. Benarkah? Katakan padaku secepatnya, siapa ayah Dakiang? Sima Wei berdiri, mengambil tas dokumen dan melemparkannya padanya dan berkata, lihat sendiri, semua informasinya ada di sini. Di Gunung Yunding, Gao Jiajun meminum obat setelah bangun dan merasa jauh lebih baik. Qiaolin memeluk Gao Xiaobao dan mendatanginya dan berkata, suamiku, sepertinya kamu terlihat sangat baik hari ini. Gao Jiajun menggoda putranya dan berkata, ya, aku juga merasa jauh lebih baik, dan sepertinya tubuhku tidak enak sekali. Sakit. Qiaolina berkata, seluruh tubuh saya sakit selama 7 hari, dan saya muntah darah selama 10 hari. Saya pikir orang itu hanya mencoba menakut-nakuti orang, dan dia hanya ingin menghasilkan uang dari Gao kami keluarga. Saya kira begitu. Gao Jiajun baru saja selesai berbicara, tiba-tiba merasakan panas di dada, dan kemudian semburan darah panas mengalir tak terkendali, dan menyembur keluar dengan suara, wow. Qiaolina berteriak dengan panik, suamiku, ada apa denganmu? Bagaimana perasaanmu? Sudah 10 hari muntah darah. Benar-benar 10 hari muntah darah. Cepat, buruan tanya Ye Bufan, berapapun biayanya, kita harus undang dia ke sini. Bab 285, posturnya lebih standar. Keesokan paginya, setelah Ye Bufan putus dengan Sima Wei, dia tidak terburu-buru ke Taman Xinglin, melainkan datang ke restoran Sui Jiangnan. Setelah memasuki pintu, dia menemukan Gao Dakiang dan berkata, Dakiang, pergi dan bantu aku hari ini. Bagus sekali. Aku sangat menganggur selama 2 hari terakhir ini dan itu menyakitkan. Tidak ada masalah di restoran sebesar ini. Sejak Gao Dakiang menjadi pejuang Dzogchen, ia selalu ingin menemukan master untuk bersaing, namun sayangnya keinginan tersebut tidak pernah terwujud. Ini adalah restoran, bukan sasana seni bela diri. Siapa yang selalu datang ke sini untuk membuat masalah? Kata Ye Bufan dan membawanya ke dalam mobil, dan mereka berdua bergegas ke Taman Xinglin. Begitu sampai di depan pintu, dia melihat deretan mobil mewah diparkir di depan pintu, dan Jolina berdiri di depan pintu dengan ekspresi muram. Gao Dakiang berkata, Xiao Fan, kamu tidak memintaku berurusan dengan seorang wanita, kan? Ye Bufan berkata, tidak, ini belum waktunya bagimu untuk mengambil tindakan. Dengan ekspresi bercanda di wajahnya, dia berkata, bukankah ini Nyonya Gao? Mengapa Anda di sini menjaga gerbang Taman Xinglin pagi-pagi sekali? Anda terlalu berharga, kami tidak mampu mempekerjakan Anda. Jolina mengeluarkan buku cek dan berkata, nama keluargamu adalah Ye. Katakan padaku, berapa biaya untuk merawat suamiku? Kamu benar-benar kaya. Ye Bufan mencibir, sayang sekali aku tidak melakukannya, seperti uang. Sudah lama ku bilang padamu bahwa kamu ingin aku memberikannya kepada suamimu. Untuk menyembuhkan penyakitnya, kamu harus berlutut di depan Taman Xinglin selama sehari. Ye Bufan, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah ini hanya kondisiku? Apakah kamu ingin mendengarkan? Ye Bufan mendekati telinganya dan berbisik, jika kamu tidak berlutut, Gao Jiajun akan benar-benar mati,
dan kamu mungkin tidak dapat mewarisi harta keluarganya, jadi aku menyarankan kamu untuk berlutut. Petik 2. Kamu. Ekspresi Jolina berubah drastis, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Nama keluargaku Ye, demi suamiku. Aku akan mengakuinya hari ini, tapi aku harap kamu bisa menepati janjimu. Setelah mengatakan itu, dia meminta anak buahnya untuk mengambil tikar dan membentangkannya di depan pintu, dan benar-benar berlutut. Sepertinya kamu benar-benar mencoba yang terbaik. Ye Bufan berkata dengan nada menggoda, tapi postur tubuhmu tidak bagus. Dorong pantatmu ke depan, angkat kepala, dan ambil postur standar. Tidak ada salahnya berlutut untuk mencari perawatan medis, suamimu. Mungkin. Gao Jiajun begitu terharu sehingga dia meninggalkan semua harta keluarganya padamu. Ye Bufan, teriak Qiaolina dengan api di matanya, aku berlutut sekarang, cepat pergi dan obati suamiku, kalau tidak aku pasti akan mengampunimu. Aku tidak bisa membantumu. Jangan khawatir, aku selalu menepati janjiku. Berlututlah di sini dan aku yakin akan segera ada kejutan. Ye Bufan berbalik dan berkata kepada Gao Daqiang, ayo pergi. Keduanya masuk ke mobil lagi dan melaju menuju Villa Yundingshan. Pada saat yang sama, Ye Bufan menelepon Ma Haidong, Direktur Rumah Sakit Jiangnan, Dinma, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Setelah menutup telepon, mereka datang ke Villa Gao Jiajun sudah parkir di sini dengan kendaraan medis. Setelah turun dari mobil, Ye Bufan berkata dengan sopan, Presiden Ma, terima kasih atas kerja keras Anda. Ma Haidong berkata dengan senyuman di wajahnya, tidak ada, saya harus memberi bantuan kepada Dr. Ye. Rumah sakit Jiangnan, dia memiliki sistem informasinya sendiri. Saya baru saja mendengar bahwa pemuda di depan saya menyelamatkan Zhu Yucheng, pemimpin kota Jiangnan. Wakil Presiden Rumah Sakit Rakyat kehilangan posisinya karena konflik dengan Ye Bufan. Tidak hanya itu, dia akan menghadapi pemeriksaan mendadak dari atas, dan dia mungkin harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Karena itu, dia sangat menghormati Ye Bufan, dan dengan sikap tidak pernah menyinggung perasaannya jika dia bisa berteman baik dengannya, dia segera membawa orang-orang sesuai permintaan setelah menerima panggilan. Ye Bufan berkata, kalau begitu ayo masuk. Setelah itu, dia memimpin Gao Daqiang dan masuk ke villa. Ma Haidong dan dua dokter lainnya mengikuti di belakang dengan berbagai instrumen. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Begitu mereka sampai di depan pintu, dua pengawal menghentikan mereka di luar. Saya Ye Bufan. Saya di sini untuk merawat Gao Jiajun. Saya beri waktu 10 detik. Jika Anda tidak menggerakkan pintu, saya akan berbalik dan pergi. Dua orang di depan pintu tentu saja telah mendengar tentang bos yang datang untuk mencari perawatan medis. Mendengar bahwa Ye Bufan ada di sini, dia segera membuka pintu dan membiarkannya masuk. Begitu dia memasuki pintu, kepala pelayan Qiao Fei datang. Melihat Ye Bufan, dia mencibir dan berkata, kamu ada di sini. Saya pikir kamu punya nyali untuk tidak pernah datang. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum, Butler, apa maksudmu? Jika saya mau, untuk berbalik dan pergi karena kata-katamu, maukah kamu keluar dan berlutut untuk memohon padaku? Kamu, ekspresi Qiao Fei tiba-tiba berubah. Tetapi jika Ye Bufan marah dan pergi karena kata-katanya, aku takut. Dia benar-benar tidak bisa menahan amarah Gao Jiajun. Ye Bufan tersenyum dingin, mengabaikannya, dan berjalan ke pintu villa tempat tinggal Gao Jiajun. Qiao Fei mengikuti di belakangnya dengan beberapa pengawal. Butler, saya harus merawat Tuan Gao sekarang. Ada satu hal yang saya perlu kerja sama dari Anda. Anda tidak boleh mengganggu saya dengan cara apapun selama saya merawatnya. Saya akan segera membersihkan semua orang di villa. Qiao Fei hanya bisa bekerja sama dan melambaikan tangannya. Para pengawal segera memasuki gedung dan membawa keluar semua pembantu rumah tangga dan pengasuh anak ke dalam. Ye Bufan melihat Gao Xiaobao dalam pelukan pengasuhnya dan bertanya, apakah anak ini adalah putra Tuan Gao? Qiao Fei berkata, ya, ini adalah putra tertua dari keluarga Gao kami. Relatif ini istimewa. Kami perlu mengambil darah dari anak ini untuk perawatan nanti. Ekspresi Qiao Fei berubah,
obatkan saja penyakitnya. Mengapa Anda perlu mengambil darah putra sulung? Ye Bufan berkata, Anda mengobatinya. Apakah lebih baik saya mengobati penyakit ini? Qiao Fei berkata, ya, apa yang ingin Anda lakukan? Ada begitu banyak dokter di sini untuk merawat Tuan Gao, tetapi saya belum pernah mendengar mereka mengambil darah dari yang tertuanak. Petik 2. Mereka adalah mereka dan aku adalah aku. Apakah mereka telah menyembuhkan penyakit suamimu? Ye Bufan berkata, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepadamu. Jika kamu setuju, aku akan menyembuhkannya. Jika kamu tidak setuju, aku akan berbalik. Pergi saja. Qiao Fei tidak berani membiarkannya pergi, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, oke, staf medis profesional harus mengambil darah, dan mereka tidak boleh mengambil terlalu banyak. Tidak. Ada yang memperhatikan Ye Bufan. Dia melambaikan tangannya, dan Ma Haidong segera meminta dokter untuk datang dan mengambil darah Gao Xiaobao. Setelah mengambil darahnya, dia berkata kepada Qiao Fei dan yang lainnya, kalian semua keluar. Kalian tidak diperbolehkan masuk ke villa sampai saya menyelesaikan perawatan. Qiao Fei berkata, itu tidak akan berhasil. Saya adalah pengurus rumah tangga dari keluarga Gao dan harus berada di sisi Anda. Lihat, bagaimana jika Anda menyakiti Tuan Gao? Saya seorang dokter, bukan pembunuh. Bagaimana saya bisa menyakiti siapapun? Ye Bufan berkata kepada Gao Daqiang, Daqiang, jaga pintunya dan beri aku pukulan keras jika ada yang masuk. Bertarung. Setelah itu, dia masuk ke villa bersama Ma Haidong dan 2 dokter lainnya. Tidak, berhenti saja. Qiao Fei segera memimpin orang-orang untuk bergegas ke villa, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia melihat tinju besar muncul di depannya, dan kemudian memukul pangkal hidungnya dengan keras. Ada perbedaan besar antara tingkat kultivasinya dan tinggi serta kekuatan Xuan Ji Zokchen. Pukulan itu membuatnya terbang sejauh 7 atau 8 meter, dan aliran darah muncrat dari lubang hidungnya. Bab 286 tes garis ayah. Daqiang, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyerang begitu keras? Sudah lama ku bilang jangan memukul wajah orang. Bahkan mematahkan lengan dan kaki lebih baik daripada memukul wajah orang. Berkeliling dan berjalan menuju Qiao Fei di depannya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka mimisannya. Maaf, Butler Qiao, aku lupa memberitahumu. Jangan memprovokasi Daqiang. Aku bahkan takut ketika dia mendapat kekerasan. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan menepuk Qiao Fei. Dia berbalik dan berjalan ke Gao Daqiang, sekali lagi, ingat Daqiang, kamu bisa mematahkan tangan atau kakimu, tapi jangan memukul wajah orang lain. Saya kenal Xiao Fan, saya akan membantu siapapun yang datang ke sini lagi. Kamu menggigit lengannya. Ye Bufan membawa Ma Haidong ke villa. Melihat Gao Daqiang yang menjaga pintu, semua pengawal keluarga Gao tersentak. Ada dewa pintu yang menjaga di sini, mereka benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya, lagi pula, tidak ada lengan yang tertiup angin kencang. Qiao Fei menyeka mimisannya, matanya penuh kebencian, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia sudah merasakan jarak antara mereka berdua sekarang. Bahkan jika mereka ada 10, dia tidak bisa mengalahkan yang tinggi dan kuat. Setelah Ye Bufan memasuki pintu, dia melihat Gao Jiajun terbaring di ranjang rumah sakit dan tersenyum tipis. Tuan Gao, kita bertemu lagi. Saat ini, wajah Gao Jiajun menjadi abu-abu, dan dia sepertinya telah menyentuh nafas kematian. Dia tidak lagi bersikap acuh tak acuh seperti Taipan kota Hong Kong itu. Dia tersenyum keras dan berkata, Dokter Ye, maaf mengganggu Anda. Selama Anda bisa menyembuhkan penyakit saya bisa membuat syarat apapun. Kita akan membicarakan kondisinya nanti. Aku akan mengobatimu dulu. Awalnya, 10 hari yang lalu penyakitmu mudah disembuhkan, tapi sekarang kamu punya sedikit masalah. Ye Bufan pertama-tama mengambil tabung darah untuknya dan menyerahkannya ke Ma Haidong di luar pintu. Ketika dia kembali, dia mengeluarkan pil hitam dan mengisinya. Ini, dia membuat pil yang disiapkan khusus berdasarkan kondisi Gao Jiajun tadi malam. Gao Jiajun tidak ragu-ragu, membuka mulutnya dan langsung menelannya. Dia tidak ragu sekarang.
Jika Ye Bufan ingin melukai dirinya sendiri, tidak perlu meracuninya, dia hanya perlu menunggu dengan tenang. Setelah meminum pil, Ye Bufan mengeluarkan jarum perak dan meminta Gao Jiajun berbaring di ranjang rumah sakit dan memulai pengobatan akupuntur. Teknik akupunkturnya kali ini cukup istimewa, dimulai dari titik Yongkuan di telapak kaki dan dilanjutkan ke titik Baihui di atas kepala. Sebanyak 108 jarum perak ditusukkan. Saat jarum perak terakhir ditusuk, Gao Jiajun memuntahkan seteguk darah hitam ke tempat sampah yang disiapkan di depannya. Meskipun darah hitam ini tidak berbau, warnanya hitam seperti tinta, bahkan lebih gelap dari tinta, dan terlihat sangat menakutkan. Meskipun dia memuntahkan darah, Gao Jiajun merasa seolah-olah belenggu telah dilepaskan dari seluruh tubuhnya. Dia sangat rileks dan dadanya terasa sangat nyaman. Ye Bufan mengambil tindakan lagi dan mengambil kembali 108 jarum perak, lalu memberinya segelas air dan berkata, "Bangun dan bilas mulutmu." Gao Jiajun, yang biasanya membutuhkan bantuan bahkan untuk bergerak, duduk dari tempat tidur dan terasa sudah tidak bisa digerakkan lagi. Tidak ada lagi rasa sakit di perut bagian bawah dan sekujur tubuh saya. Dia mengambil cangkir air dan membilas mulutnya, lalu berkata dengan rasa terima kasih, "Dokter Ye, Anda benar-benar seorang dokter yang ajaib. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Saya dulu menemui begitu banyak dokter dan itu sangat merepotkan, tetapi di sana tidak berpengaruh sama sekali. Keterampilan medis dokter Ye lah yang ajaib." Ye Bufan berkata, "Kamu 90% lebih baik sekarang. Saya akan menulis resep untuk Anda nanti. Anda dapat pulih sepenuhnya setelah minum obat selama seminggu." Petik 2. Terima kasih, Dokter Ye. Gao Jiajun bertanya lagi, "Penyakit apa yang saya derita?" Ye Bufan meliriknya dan berkata, "Kamu tidak sakit, kamu diracuni." Gao Jiajun berkata dengan ekspresi terkejut, di wajahnya, "Keracunan. Mungkinkah? Saya telah melakukan banyak tes darah sebelumnya dan tidak menemukan keracunan. Karena racun ini sangat istimewa, maka tidak boleh dideteksi dengan metode biasa. Bahkan pemeriksaan denyut nadi pengobatan Tiongkok biasa tidak dapat menunjukkan tanda-tanda keracunan." Ye Bufan berkata, "Ini adalah racun kronis yang sangat langka. Keuntungannya adalah ini sangat luar biasa sulit dideteksi orang. Namun ada juga kekurangannya, yaitu keracunan lebih sulit dan membutuhkan jangka waktu yang lama agar efektif." Petik 2. Sebagai taipan perhiasan di Hong Kong, Gao Jiajun tentu saja tidak sederhana. Ia langsung menyadarinya sesuatu, "Tuan Ye. Maksud Anda ada pengkhianat di sekitar saya." Sebagai orang super kaya, pertahanan di sekelilingnya sangat ketat, dan sudah sangat sulit untuk meracuninya. Jika dia ingin meracuninya dalam waktu, hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Ini tidak bisa dihindari. Ye Bufan melihat sekeliling dengan kesadarannya, mengulurkan tangan dan mengambil botol di samping tempat tidur. Setelah membukanya, ada pil hitam kecil di dalamnya. Dia menuangkan satu, menghancurkannya dan menciumnya, dan bertanya, "Apa ini?" Gao Jiajun berkata, "Ini adalah pil nutrisi yang khusus dibuat oleh Lina untuk saya." Pil ini mengandung berbagai nutrisi. Penggunaan jangka panjang dapat meningkatkan fisik seseorang. Ke gerbang neraka untuk mengembalikannya. Hampir. Ye Bufan mencibir, "Masalahnya ada pada pil ini. Racun yang kamu dapatkan ada di dalam botol obat ini. Lina adalah istriku, tidak ada yang bisa menyakitiku." Sepertinya Tuan Gao cukup percaya diri. Ye Bufan tersenyum tipis, "Sebenarnya, mudah untuk mengetahui siapa pengkhianatnya. Tuan Gao, jika kamu mati, siapakah yang akan mendapatkan keuntungan terbesar? Dengan kata lain, siapa yang dapat memperoleh kekayaan besarmu?" Gao Jiajun ragu-ragu dan berkata, "Jika saya mati, harta keluarga tentu saja akan diwariskan kepada saya. Nak Gao Xiaobao, tapi dia baru berusia 3 tahun ini, jadi itu benar-benar mustahil." "Pengkhianat macam apa itu?" Ye Bufan berkata sambil tersenyum, "Tuan Gao, pernahkah Anda memikirkan bagaimana jika dia tidak anakmu?" "Apa?" Ekspresi Gao Jiajun berubah. Yang paling dia pedulikan dalam hidupnya adalah putranya Gao Xiaobao.
Ye Bufan baru saja membawanya kembali dari neraka, dan aku khawatir dia akan jatuh sekarang. Dokter Ye, tidak ada keraguan tentang ini. Setelah Xiao Bao lahir, saya pribadi membawanya untuk tes DNA. Ini pasti anak saya. Ye Bufan berkata, Tuan Gao, pernahkah Anda memikirkan hasilnya? Punya, apa yang orang lain ingin Anda lihat? Gao Jiajun berkata, apa maksud Anda, Dokter Ye? Ye Bufan berbalik, menghadap pintu dan berteriak, Din Ma, silakan masuk. Din Ma, kenapa kamu ada di sini? Gao Jiajun juga sangat akrab dengan mereka berdua sebelumnya. Ma Haidong tersenyum, Tuan Gao, saya di sini untuk membantu Dokter Ye. Ye Bufan berkata, Din Ma, tunjukkan hasil tes pertama kepada Tuan Gao. Ma Haidong mengangguk dan meletakkan selembar kertas A4 itu diserahkan kepada Gao Jiajun. Gao Jiajun mengambil alih dengan ragu, dan ekspresinya segera berubah setelah dia melihat karakter besar di dalamnya. Ini adalah hasil tes paternitas. Penilainya adalah Gao Jiajun dan putranya Gao Xiaobaur. Hasil akhirnya bahkan lebih mengejutkannya. Ini, Gao Jiajun sepertinya tersambar petir. Dia berdiri di sana tertegun selama 2 menit penuh sebelum sadar kembali. Dokter Ye, Dekan Ma, kapan penilaian ini dilakukan? Mungkinkah ada kesalahan? Ye Bufan berkata, tabung darah yang saya ambil untuk Anda setelah memasuki pintu adalah untuk tes garis ayah. Ini adalah hasil yang baru saja diperoleh, dan tidak mungkin salah. Bab 287 Kebenaran terungkap. Ma Haidong mengeluarkan kertas A4 kedua dan berkata, Tuan Gao, lihat, ini golongan darah Anda dan Gao Xiaobao. Anda bergolongan darah O, dan Gao Xiaobao bergolongan darah AB. Apakah ini menjelaskan sesuatu? Ma Haidong berkata, dari sudut pandang medis, jika ayah bergolongan darah O, tidak peduli apa golongan darah ibunya, anak hanya bisa bergolongan darah A atau B, tapi memang begitu sama sekali tidak mungkin memiliki tipe AB. Hasil ini hanya menunjukkan bahwa, satu masalahnya adalah Anda bukan ayah kandungnya. Dengan hasil tes garis ayah dan golongan darah ini, saya dapat menjamin 100% bahwa dia bukan anak Anda. Berkata, tetapi ketika Xiao Bao lahir, saya telah melakukan tes DNA di kota Hong Kong. Ye Bufan berkata, sangat sederhana. Tes DNA itu palsu dan dimanipulasi untuk membuat Anda percaya bahwa Gao Xiaobao adalah putra Anda. Ini tidak mungkin. Gao Jiajun segera menyadari bahwa jika apa yang dikatakan Ye Bufan benar, hanya ada satu orang yang merencanakan semua ini, dan itu adalah Qiao Lina. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan Ma Haidong menyerahkan kertas A4 ketiga. Setelah Gao Jiajun mengambilnya, dia meliriknya, ekspresinya berubah lagi, dan wajahnya dipenuhi amarah. Ini masih tes DNA, tapi pengujinya adalah Gao Xiaobao dan pengurus rumah tangganya Qiao Fei. Hasilnya, DNA kedua orang tersebut 99% mirip, menunjukkan hubungan orang tua anak. Dalam istilah awam, Gao Xiaobao adalah putra Qiao Fei. Ye Bufan berkata, saya baru saja mengambil darah Qiao Fei, dan saya juga melakukan tes DNA pada mereka, dan hasilnya seperti sekarang. Tentu saja, dia bukannya tanpa tujuan seni meramal. Fei dan Fei memiliki aura yang mirip, jadi setelah Gao Daqiang melukai Qiao Fei, dia mengumpulkan darah dengan sapu tangan dan melakukan tes DNA. Bagaimana ini bisa terjadi? Gao Jiajun kemudian berteriak, ini tidak mungkin. Qiao Lina dan Qiao Fei adalah sepupu. Bagaimana bisa ada hubungan seperti itu? Tes DNA bisa dipalsukan, dan hubungan seperti ini tidak mungkin. Apa kejutannya? Kata Ye Bufan sambil mengeluarkan tas dokumen yang dibawanya, mengeluarkan beberapa lembar kertas dan menyerahkannya. Ini adalah hasil penyelidikan Paviliun Xuanyuan. Ternyata saat Sima Wei menyelidiki pengalaman hidup Gao Daqiang, ia mengetahui bahwa Gao Jiajun adalah ayah kandungnya. Dia memeriksa pengalaman hidup Jolina dan menemukan rahasia tersembunyi, yang dia serahkan kepada Ye Bufan tadi malam. Melihat informasi di tangannya, Gao Jiajun sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ternyata nama asli Qiao Fei adalah Ma Fei, dan hubungannya dengan Qiao Lina bukanlah kakak beradik,
melainkan sepasang kekasih yang berkumpul bertahun-tahun lalu. Karena mereka hidup dalam kemiskinan di kota Hong Kong, mereka kemudian mengetahui bahwa Gao Jiajun tidak memiliki anak laki-laki, jadi mereka merencanakan adegan ini bersama. Pertama, dia menyamar sebagai sepupu dan mendekati Gao Jiajun, lalu Qiaolina menipu sejumlah besar uang. Setelah dia hamil, dia menyuap dokter forensik rumah sakit dan memberikan tes DNA palsu kepada Gao Xiaobao. Jadi semua ini adalah penipuan besar, penipuan yang menargetkan kekayaan miliaran Gao Jiajun. Ye Bufan berkata, Tuan Gao, apakah semuanya jelas sekarang? Qiaolina punya alasan yang sangat bagus untuk ingin membunuhmu. Jika kamu mati, putranya akan mewarisi miliaran properti keluarga Gao, dan pada saat yang sama dia bisa mengikuti Ma Fei mereka berdua berkumpul secara terbuka, dan keluarga beranggotakan 3 orang hidup bahagia dengan bantuan Anda. Gao Jiajun bertanya, Dr. Ye, dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Pada saat ini, dia mempercayai kata-kata Ye Bufan. 99%, saya hanya tidak mengerti bagaimana Ye Bufan memiliki informasi rahasia seperti itu. Ye Bufan berkata, saya mendapatkan hal-hal ini secara kebetulan, tetapi saya dapat menjamin Anda bahwa itu 100% benar. Jika Anda masih merasa ragu, Anda dapat memanggil pengurus rumah tangga dan bertanya. Gao Jiajun berkata, namun, saya masih tidak memahami sesuatu. Setelah saya jatuh sakit, Qiaolina membawa saya kemana-mana untuk berobat. Termasuk kali ini dia mengundang Anda untuk datang ke rumah, dia pergi ke sana secara langsung, dan bahkan mengatakan bahwa dia bahkan akan berlutut untuk mengundangmu. Kemarilah. Apa tujuannya melakukan ini? Bukankah itu bertentangan dengan keracunan sebelumnya? Wajar untuk menjadi lebih tulus. Semakin Anda bisa mendapatkan kepercayaan Anda, semakin baik bagi Anda untuk mewarisi properti tersebut, dan semakin sedikit hal itu akan menimbulkan kecurigaan orang lain di perusahaan masih berlutut di depan pintu saya. Terus terang, dia melakukannya agar orang lain dapat melihatnya. Adapun mengapa dia mencari nasihat medis dan meminta saya untuk datang ke pintunya, itu karena dia cukup percaya diri tentang hal ini racun dan berpikir bahwa meskipun aku melihat sesuatu, aku bahkan tidak bisa menyembuhkanmu. Selama aku tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, dia bisa mewarisi harta keluarga Gao dan membalas dendam padaku secara terbuka 2 burung dengan 1 batu. Gao Jiajun memejamkan mata dan memperhatikan dari awal sampai akhir. Setelah dipikir-pikir lagi, memang seperti yang dikatakan Ye Bufan, dan hanya hasil ini yang bisa menjelaskannya. Ye Bufan tahu bahwa dia masih ragu, jadi dia membuka pintu dan berteriak ke pintu, Daqiang, biarkan butler Qiao masuk. Gao Daqiang merunduk dan membiarkan Qiao Fei masuk. Qiao Fei memasuki pintu dengan penuh keraguan dan melihat Gao Jiajun berdiri di tengah ruangan. Dia berteriak kaget, Tuan Gao, apakah Anda sudah sembuh? Gao Jiajun berkata dengan ekspresi muram, apa? Apakah saya membiarkan Anda turun? Ekspresi Qiao Fei dengan cepat pulih, dan dia berkata dengan ekspresi terkejut, Tuan Gao bercanda, saya sangat senang Anda bisa pulih, bagaimana saya bisa kecewa? Gao Jiajun berkata, Anda telah berbohong kepada aku sudah lama sekali, dan kamu masih berapa lama kamu mencoba menipunya, Ma Fei? Ah! Mendengar 2 kata terakhir, Qiao Fei berteriak, tidak pernah menyangka Gao Jiajun bisa mengetahui identitasnya. Melihat reaksinya, Gao Jiajun telah menyimpulkan bahwa semuanya sesuai dengan yang dikatakan Ye Bufan. Dia berteriak dengan tegas, katakan padaku, bagaimana kamu dan Qiaolin berkolusi untuk menipuku? Apakah Gao Xiaobao adalah putramu? Aku. Perubahan yang tiba-tiba membuat Qiao Fei gugup dan ketakutan, dan anggota tubuhnya mulai gemetar. Qiao, tolong dengarkan penjelasanku. Nyonya dan aku benar-benar tidak ada hubungannya satu sama lain. Xiaobao juga anakmu. Apakah pria bernama Ye ini menjebakku? Keluarga. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, tidak bijaksana untuk tetap berdebat saat ini. Setelah itu, dia berjalan mendekat, meraih bahu Qiao Fei dengan 1 tangan untuk mencegahnya bergerak, dan memegang 7 jarum perak dengan yang lainnya. Teknik perbaikan jiwa 7 jarum menembus titik akupuntur besar di kepalanya seperti kilat. Setelah melakukan semua ini,
dia kembali ke Gao Jiajun dan berkata, Tuan Gao, Anda bisa bertanya kali ini. 10 menit kemudian, Gao Jiajun bertanya dengan jelas tentang kebenaran masalah tersebut. Semuanya seperti yang dikatakan Ye Bufan, Ma Fei dan Qiaolina sebelumnya adalah sepasang kekasih, dan mendekati Gao Jiajun adalah rencana mereka bersama. Gao Xiaobao juga merupakan anak dari mereka berdua. Tes DNA di kota Hong Kong dilakukan oleh seorang dokter yang membayar 1 juta. Baru-baru ini, dia tidak mau menjadi kekasih bawah tanah. Jadi dia ingin membunuh Gao Jiajun dan membiarkan Gao Xiaobao mewarisi properti keluarga. Sedangkan untuk racun kronis, itu adalah produk terbaru yang dibeli dari laboratorium swasta di luar negeri seharga 10 juta yuan. Itu sama sekali tidak tersedia di pasaran, dan tentu saja tidak perlu khawatir jika rumah sakit mengujinya. Bab 288 Kabar Baik Untukmu. Gao Jiajun langsung marah besar. Sebagai taipan perhiasan di kota Hong Kong, dia telah dikomplotkan oleh sepasang bajingan ini selama bertahun-tahun dan hampir kehilangan nyawa dan harta benda keluarganya. Gao Bing, masuk. Dia berteriak keras ke arah pintu. Saat ini, Gao Daqiang telah mencabut blokade di villa. Ketika pintu terbuka, seorang pemuda berusia 30-an masuk. Pria ini tinggi dan tenang, dan sekilas dia memiliki pengalaman militer. Namanya Gao Bing, kapten keamanan keluarga Gao, dan orang kepercayaan Gao Jiajun. Awalnya, Gao Jiajun lebih cenderung membiarkan dia menjadi pengurus rumah tangga keluarga Gao, tapi hanya untuk mengakomodasi Qiaolina, dia menunjuk Qiao Fei. Setelah Gao Bing memasuki pintu, dia melihat Qiao Fei berlutut di tanah. Kilatan keterkejutan muncul di matanya, tetapi dia tidak berbicara dan bertanya dengan hormat, Tuan Gao, apa perintah Anda? Suara dingin, ikat dia untukku. Bangunlah, lalu tangani, lenyap dari muka bumi, dan bersihkan tangan dan kakimu. Dia bisa memulai dari awal di tempat seperti kota Hong Kong, jadi dia secara alami bukanlah orang baik, dan dia melakukan sesuatu dengan penuh semangat dan kejam. Ya, Tuan. Meskipun mata Gao Bing sangat terkejut, dia tidak banyak bicara dan hanya mengikuti perintah Gao Jiajun. Pada saat ini, Ye Bufan telah mencabut beberapa jarum peraknya, tersadar, dan segera memohon dengan ngeri, Tuan Gao, tolong, biarkan saya pergi kali ini. Gao Jiajun berkata dengan niat membunuh, kalian berdua bajingan, kalian berencana menjebakku, menipuku, meracuniku, berencana mencuri properti seseorang dariku, dan bahkan membunuh nyawa orang lain dariku, beri aku alasan untuk melepaskanmu. Gao Bing adalah orang kepercayaan langsungnya, jadi tidak ada penghindaran. Qiao Fei tampak pucat, mengetahui bahwa dia pasti akan mati hari ini, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia akan sukses di depan matanya, dia akan mendapatkan ratusan miliar aset dari keluarga Gao, dia akan memiliki lebih banyak uang daripada yang bisa dia habiskan seumur hidup bersama istri dan putranya, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang dilakukan Ye Bufan, dia tahu bahwa pemuda inilah yang menghancurkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dengan marah, Ye Bufan, tunggu saja aku. Bahkan jika kamu menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sebelum dia selesai berbicara, seseorang telah memasukkan handuk ke dalam mulutnya dan menyeretnya keluar dari villa. Setelah keduanya keluar, Gao Jiajun tidak merasakan kegembiraan apapun setelah membalas dendam. Pukulan terbesar baginya saat ini bukanlah pengkhianatan Jolina, atau pembunuhan 2 orang, tapi dia benar-benar tidak memiliki anak laki-laki. Dia mendekati usia takdir tahun ini, dan bahkan jika tidak ada yang salah dengannya, kecil kemungkinannya dia akan memiliki anak lagi. Ini berarti dia tidak akan pernah memiliki anak dalam hidup ini, dan harta keluarga Gao yang besar akan memilikinya tidak mempunyai ahli waris. Ye Bufan tidak mengganggunya, tapi keluar ruangan dengan membawa jarum suntik dan berkata kepada Gao Daqiang, Daqiang, kemarilah dan ambil darah. Mengapa mengambil darah? Mempercayai saudara baiknya, dia mengulurkan lengannya yang tebal tanpa ragu-ragu. Tidak apa, kulihat kamu terlalu marah. Aku akan mengalahkanmu. Ye Bufan berkata setelah mengambil darahnya, oke, kamu tidak ada hubungannya di sini.
Kembalilah ke restoran, katanya, dan langsung meninggalkan villa keluarga Gao. Ye Bufan dan Ma Haidong masuk ke kamar sebelah lagi, dan kembali ke Gao Jiajun setelah beberapa saat. Gao Jiajun masih duduk di sofa dengan ekspresi kusam, tidak ada perubahan sejak dia pergi. Tuan Gao, apakah Anda baik-baik saja? Ye Bufan bertanya. Tidak apa-apa. Gao Jiajun sepertinya terbangun dari mimpi, dan berkata setelah sadar kembali, maaf, Dr. Ye, keluargaku tidak beruntung dan aku membuatmu tertawa. Meskipun dia memaksakan senyum, dia tidak terlihat bahagia sama sekali, dan dia tampak 10 tahun lebih tua. Insiden Gao Xiaobao berdampak besar padanya, dia bisa membunuh Qiao Fei tanpa ragu-ragu, tapi dia tidak tahu bagaimana menghadapi anak ini. Meski sudah diputuskan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia, bagaimanapun juga, dia telah mengabdikan upayanya untuk membesarkannya selama 3 tahun. Dia bahkan baru saja berpikir untuk membunuh Qiao Lina dan Qiao Fei, dan kemudian mengangkat Gao Xiaobao yang tidak menaruh curiga sebagai ahli warisnya. Ye Bufan mengetahui pikirannya dengan sangat jelas, dan berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Gao, saya punya kabar baik untuk Anda. Oh, Gao Jiajun hanya mengangguk. Meskipun dia menyelamatkan nyawanya hari ini, ada yang tidak beres di rumah. Untuk masalah sebesar ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan kabar baik apapun. Ye Bufan menyerahkan selembar kertas A4 lainnya dan berkata, lihat ini dulu. Gao Jiajun mengambilnya dan berkata dengan ragu, apa ini? Kamu akan tahu setelah kamu membacanya. Kertas dan hanya memindainya. Setelah sekilas, dia menjadi bersemangat dan tiba-tiba berdiri dari sofa, tangannya gemetar. Ini adalah hasil tes garis ayah lainnya. Dikatakan bahwa Gao Daqiang dan hasil tes garis ayah 99% serupa, dan dia adalah putranya. Tapi segera dia tenang kembali, menatap Ye Bufan dengan mata aneh dan berkata, Dr. Ye, siapa Gao Daqiang ini? Bagaimana dia bisa menjadi anakku? Tuan Gao, silakan duduk dan dengarkan saya perlahan. Ye Bufan berkata, Tuan Gao, pernahkah Anda memikirkan mengapa saya datang menemui Anda hari ini? Gao Jiajun berkata, berbeda, bukankah Qiao Lina yang mengundang Anda ke sini? Sebelum itu jika kamu ingin aku mentraktirmu, Jolina harus berlutut di depan pintuku selama sehari. Tapi itu sebelumnya, dan keluarga Gao kamu telah melakukan begitu banyak hal kotor satu demi satu tetap memperlakukanmu. Gao Jiajun bertanya, apa alasannya? Karena temanku Gao Daqiang adalah saudara baikku sejak dia masih kecil. Aku seorang yatim piatu, dan dia tidak memiliki ayah lebih baik dari saudara kandung. Beberapa waktu lalu, saya meminta seorang teman dari Departemen Khusus Huaxia untuk membantu memeriksa latar belakang kedua saudara kita. Ternyata Anda adalah Gao Daqiang. Ayah, termasuk informasi Qiao Fei, semuanya ditemukan secara kebetulan. Petik 2. Ini, Gao Jiajun masih berkata dengan ragu-ragu, Dr. Ye, tapi saya masih tidak mengerti. Sudah lama ada yang salah dengan tubuh saya nak. Ye Bufan berkata, sejauh yang saya tahu, tubuh Tuan Gao terluka setelah bergegas ke kota Hong Kong, tapi dia baik-baik saja sebelumnya. Gao Jiajun berkata, itu benar, tapi saya masih tidak bisa memikirkannya, itu. Dari mana asal putranya? Ye Bufan menatapnya dan berkata, Tuan Gao, apakah Anda melupakan Xia Zihan? Zihan. Mata Gao Jiajun melebar dan dia memegang tangan Ye Bufan dengan penuh semangat, berteriak, maksudmu, ini putra Zihan. Ye Bufan berkata, tepatnya, dia adalah putra kalian berdua. Setelah kalian meninggalkan Kabupaten Wufeng, Bibi Zihan mengetahui bahwa dia hamil, jadi dia anak itu lahir dan dibesarkan sendiri hingga saat ini, dan dia adalah Gao Daqiang. Hasil ini disimpulkan dengan menggabungkan pemahamannya sendiri tentang Gao Daqiang dengan hasil penyelidikan Sima Wei. Bab 289, kesalahanmu sendiri yang akan membuatmu sengsara. Ternyata Gao Jiajun dan Xia Zihan adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta selama bertahun-tahun, namun pada akhirnya tidak bisa bersatu karena tentangan dari keluarga mereka. Dia meninggalkan kota Jiangnan dengan marah dan pergi bekerja di kota Hong Kong.
Meskipun dia kembali ke kota Jiangnan ketika orang tuanya meninggal, dia belum pernah melihat Xia Zihan, apalagi mengetahui bahwa dia memiliki seorang putra yang begitu tua. Dalam kesannya, setelah bertahun-tahun, Xia Zihan seharusnya sudah menikah dan memiliki anak. Dia tidak menyangka bahwa dia telah sendirian selama bertahun-tahun dan masih membesarkan putranya sendiri. Setelah mendapat kabar tersebut, Gao Jiajun dengan gembira berjalan mondar-mandir di tanah. Bagus, saya tidak punya anak, saya punya anak laki-laki. Ye Bufan memandangnya dan berkata, Tuan Gao, sejauh yang saya tahu, Bibi Zihan sangat membenci Anda selama bertahun-tahun. Haruskah Anda mempertimbangkannya sekarang? Bagaimana cara saya meminta maaf kepada orang lain dan menebus hutang saya kepada mereka? Petik 2. Ya, Anda benar. Itu adalah kesalahan saya karena meninggalkan ibu dan anak mereka. Saya akan meminta maaf padanya sekarang. Saya harus memberikan kompensasi, mereka baik-baik saja. Tiba-tiba saya mendapat orang seperti itu. Menurut berita, Gao Jiajun merasa pusing dan otaknya sedikit lelah. Saat dia hendak berjalan keluar, Ye Bufan meraihnya dan berkata, Tuan Gao, harap tenang sejenak. Saya pikir Anda harus menyelesaikan urusan keluarga Anda sebelum pergi ke rumah untuk mengenali kerabat Anda. Benar, sudah waktunya menyelesaikan masalah ini dulu, lalu membawa Zihan pulang. Gao Jiajun menggosok wajahnya dengan keras untuk menenangkan diri, lalu berkata, Dr. Ye, ayo kita singkirkan wanita jalang itu, Qiaolina. Dulu di gerbang Taman Xinglin, Qiaolina masih berlutut tegak. Meskipun ada banyak orang yang mengawasinya, dan beberapa bahkan mengambil gambar dengan ponsel mereka, dia tidak memperhatikan. Meski agak memalukan untuk berlutut, hal itu pasti akan membuat Gao Jiajun sangat bersyukur. Setelah dia meninggal, semua harta benda akan menjadi miliknya dan anak-anaknya. Memikirkan kekayaan Gao Jiajun yang ratusan miliar, itu sangat berharga, apapun yang terjadi. Adapun Ye Bufan, dia tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran di hatinya, lagi pula, dia hanyalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, dan racunnya adalah yang terbaru yang dikembangkan oleh Institut Penelitian Pengobatan Barat Eropa dan Amerika sama sekali tidak ada penawarnya. Oleh karena itu, menurutnya, sia-sia Ye Bufan pergi ke sana dan tidak mungkin dia bisa menyembuhkan Gao Jiajun dengan baik. Bagaimanapun, praktisi pengobatan Tiongkok di ibu kota kekaisaran tidak berdaya. Dia bahkan mulai bermimpi tentang kehidupan bahagia sebuah keluarga beranggotakan 3 orang di masa depan, tetapi pada saat ini, iring-iringan mobil yang panjang melaju, dipimpin oleh Rolls-Royce milik Gao Jiajun. Saat pintu mobil terbuka, Jolina kaget melihat Gao Jiajun keluar dari mobil dengan lincah. Apa yang terjadi? Mungkinkah Ye Bufan benar-benar menyembuhkan penyakitnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah turun dari mobil, Gao Jiajun menghampiri Jolina, menatapnya dengan tenang dan berkata, ada apa? Sepertinya kamu tidak ingin melihatku. Saat ini, Gao Bing memimpin puluhan pengawal keluarga Gao untuk mengepung dia. Semua penonton dibubarkan dan tidak ada yang diizinkan untuk menonton. Tidak, suamiku. Penyakitmu sudah sembuhkan. Aku sangat senang melihatmu sembuh sehingga aku tidak bereaksi untuk beberapa saat. Jolina bangkit dari tanah, wajahnya kembali seperti semula semua. Properti keluarga Gao semuanya ada di tangan Gao Jiajun, dia harus menyenangkannya. Adapun untuk tidak membunuh siapapun kali ini, mungkin ada waktu lain, dan akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Sangat disayangkan Gao Jiajun sudah mengetahui kebenaran masalah ini dan tidak bisa lagi tertipu. Dia berkata, dengan dingin, kekecewaan adalah kekecewaan. Tidak perlu berpura-pura begitu bahagia. Jolina memasang wajah yang sangat sedih. Dia berkata dengan ekspresi, aku akan melakukan apapun untukmu, dan aku akan memberikan segalanya untuk mengobatimu. Kamu bahkan tidak ingin menunjukkan wajahmu sama sekali. Aku sudah lama berlutut di sini. Aku akan sangat sedih jika kamu mengatakan ini. Oke, karena kamu bisa melakukan apa saja untukku, maka ambillah sebotol obat ini. Petik 2. Setelah Gao Jiajun selesai berbicara, dia melemparkan botol obat di tangannya ke wajah Jolina, ambillah cepat. Ekspresi wajah Qiaolina
Berubah drastis, artinya Gao Jiajun sudah mengetahui bahwa obat itu beracun. Tapi dia tetap tidak mau meminumnya, karena tidak seorang pun kecuali Ye Bufan yang bisa berbuat apapun terhadap obat ini, dan dia tidak akan memberikannya kepada dirinya sendiri dalam keadaan apapun, keadaan. Detoksifikasi. Suamiku, itu salahku. Sekarang, dia tahu dia tidak bisa menyembunyikannya apapun yang terjadi, dia menoleh dengan cepat dan berlutut di depan Gao Jiajun, suamiku, aku bingung sejenak. Demi anakku, maafkan aku ini waktu. Menurutnya, selama dia bisa selamat dari bencana ini untuk sementara, dia bisa mendiskusikan solusi lain dengan Qiao Fei. Dan dengan rasa sayang Gao Jiajun pada Gao Xiaobao, dia pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Tapi hasilnya mengecewakannya lagi, Gao Jiajun berteriak tegas, dasar jalang, sampai kapan kamu akan berbohong padaku? Apa kamu tidak tahu anak siapa yang kamu lahirkan? Petik 2. Apa? Ekspresi Jolina berubah drastis lagi. Dia tidak pernah menyangka Gao Jiajun mengetahui rahasia Gao Xiaobao. Xiaobao adalah putramu. Kami telah melakukan tes DNA. Jika kamu tidak percaya, kembalilah ke kota Hong Kong dan aku bisa pergi bersamamu untuk melakukan tes lagi. Identifikasi ulang. Apakah Anda masih mencari dokter yang Anda suap? Saya baru saja menelepon kota Hong Kong dan dokternya telah dikirim ke penjara. Gao Jiajun berkata sambil melemparkan hasil tes DNA terbaru ke wajah Jolina. Kami bahkan tidak memiliki golongan darah yang tepat, apalagi yang ingin kamu katakan. Petik 2. Ini, Jolina juga orang yang sangat licik. Setelah keterkejutan yang kuat, dia segera mendapatkan kembali rasionalitasnya, bergegas mendekat dan memeluk paha Gao Jiajun dan berkata, suamiku, maafkan aku. Bajingan Qiao Fei itu yang memaksaku melakukannya, dan sebenarnya bukan itu yang ingin kulakukan. Dasar jalang, pergi dari sini. Gao Jiajun mengusirnya, matanya penuh rasa jijik. Ma Fei telah dengan jelas menjelaskan perbuatan kotor di antara kalian berdua, dan dia masih ingin berdalih. Petik 2. Ketika dia mendengar kata Ma Fei, Qiaolin benar-benar putus asa. Dia tidak dapat memahami bagaimana Gao Jiajun mengetahui masalah ini dengan begitu jelas setelah dia baru pergi selama beberapa jam. Gao Jiajun berkata dengan tegas, demi pasangan itu. Demi pasar, aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu telah mengambil begitu banyak uang dari keluarga Gao kita selama bertahun-tahun, dan kamu telah membunuhku demi uang. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Saat itu, sirene berbunyi, dan lebih dari selusin petugas polisi keamanan membawa Jolina langsung ke dalam mobil polisi. Ye Bufan memandang Jolina yang menangis seperti babi dan menggelengkan kepalanya. Orang seperti inilah yang membawa menyusahkan dirinya sendiri dan tidak layak untuk dikasihani. Setelah menangani urusan di rumah, Gao Jiajun berkata kepadanya, Dr. Ye, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini, jika tidak, saya tidak akan tahu bagaimana saya akan mati. Petik 2. Bukan apa-apa bagiku. Kamu harus memikirkan bagaimana cara memberikan kompensasi kepada Daqiang dan Bibi Zihan. Ye Bufan berkata, Bibi Zihan sudah bertahun-tahun tidak menikah, jadi dia pasti tidak melupakanmu di dalam hatinya. Tidak mudah untuk mendapatkan pengampunan dari mereka. Gao Jiajun berkata, ya, saya berhutang banyak padanya, tapi jangan khawatir, saya akan menebusnya. Tidak peduli apa, saya akan mendapatkan pengampunan mereka dan menyatukan kembali keluarga. Petik 2. Bab 290, seorang Taipan Hong Kong menjual kios kaki lima. Dia benar-benar merasa sangat emosional saat ini. Dia selalu berpikir bahwa dia dan Jolina akan menjadi tua bersama, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa wanita ini begitu kejam sehingga dia tidak hanya ingin merampas harta benda keluarga, tetapi juga ingin bunuh diri. Xia Zihan adalah kebalikannya. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui keberadaannya di tahun-tahun ini, tetapi dia hanya membesarkan putranya sendirian, dan tidak pernah meminta apapun dari dirinya sendiri. Gao Jiajun mendapat alamat restoran Sui Jiangnan dari Ye Bufan, lalu pergi bersama orang-orang. Dia tidak mengundang Ye Bufan untuk pergi bersamanya,
dia selalu merasa seperti seorang istri dan anak yang meminta maaf. Dia merasa sedikit tidak nyaman ketika ada orang luar. Lebih dari 1 jam kemudian, Gao Jiajun pergi dengan malu. Saat ini, Taipan kota Hong Kong itu adalah orang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ketika dia pergi, dia mengenakan jas dan dasi dan sangat bersemangat. Kini rambutnya seperti kandang ayam, wajahnya masih ada sedikit goresan berdarah, dan jasnya sudah berubah menjadi pakaian pengemis. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak, menariknya ke kamar sebelah dan berkata, "Tuan Gao, apa yang terjadi? Apakah Bibi Zihan memukulmu? Dakiang juga tidak mengenalimu sebagai ayahnya. Kamu benar-benar tahu segalanya." Gao Jiajun berkata dengan ekspresi malu, "Sikap Dakiang lebih baik, tapi Zihan tidak menerimaku sama sekali dan langsung mengusirku." Ye Bufan berkata, "Tuan Gao, kamu berhutang padaku begitu banyak selama lebih dari 20 tahun. Bibi Zihan memang pantas untuk sedikit marah." "Ya, saya tahu ini, jadi saya tidak melawan ketika dia memukul saya. Saya pikir saya akan merasa lebih baik setelah melampiaskannya, tetapi saya tidak melakukannya lagi pula aku tidak berharap untuk mengusirku." Gao Jiajun berkata dengan penuh semangat, "Dr. Ye, saya benar-benar tidak punya pilihan. Anda memiliki hubungan yang baik dengan Dakiang dan Zihan, mengapa Anda tidak membantu saya? Karena Anda dapat membantu saya kali ini, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa. Dia telah mengalami terlalu banyak suka dan duka dalam beberapa hari terakhir. Dia akan mati, dan kemudian penyakitnya sembuh, tetapi dia menemukan bahwa putranya bukan miliknya, begitu pula istrinya. Saat dia putus asa, dia menemukan bahwa cinta pertamanya masih belum menikah dan memiliki seorang putra tertua, yang membuatnya gembira. Akibatnya, dia memanfaatkan kegembiraan itu dan kembali dengan kecewa, dan terjatuh lagi. Baik Xia Zihan maupun Gao Dakiang tidak mengenalinya, dan pemuda di depannya sekali lagi menjadi sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawanya. Ye Bufan berkata, "Tuan Gao, meskipun Dakiang dan saya bersaudara, dan Bibi Zihan juga sangat baik kepada saya, tetapi saya benar-benar tidak dapat membantu dalam hal semacam ini, saya hanya dapat mengandalkan Anda." Dengan penuh semangat, "Sebenarnya saya mengerti, tetapi Anda harus membantu saya menemukan jalan. Sekarang mereka bahkan tidak mengizinkan saya masuk." "Oke," Ye Bufan berkata, "ceritakan apa yang terjadi sekarang dan bagaimana Anda datang untuk meminta maaf." "Maafkan aku." Alasan utama mengapa dia setuju untuk membantu adalah karena wajah Gao Dakiang. Bagaimanapun, merupakan hal yang membahagiakan bagi saudara-saudara yang baik untuk bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Gao Jiajun berkata, "Untuk mengungkapkan ketulusan saya langsung meminta orang-orang untuk memesan seluruh restoran, dan kemudian menyiapkan cek tunai sebesar 10 miliar dan kontrak transfer untuk seluruh saham grup Gao. Menurut rencana saya sebelumnya, semua saham semuanya ditransfer atas nama Dakiang. Bagaimanapun, dia adalah anakku. Cek 10 miliar dianggap sebagai uang saku untuk Zihan." Ye Bufan mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Gao, Anda berhutang pada ibu dan nak selama bertahun-tahun, apakah menurutmu masalah ini bisa diselesaikan dengan uang?" Gao Jiajun berkata dengan cemas, "Saya tidak bermaksud begitu, tapi hanya ini yang bisa saya ungkapkan sekarang. Saya tidak punya apa-apa selain uang." Ye Bufan berkata, "Tapi kamu memberiku. Orang-orang merasa seperti membuang uang kepada orang lain. Pernahkah kamu berpikir bahwa dengan ketenaran dan paparan media, mungkinkah Bibi Zihan tidak tahu bahwa kamu ada? Tidak bisakah dia tahu bahwa kamu kaya? Sekarang, jika dia peduli dengan uang, dia pasti sudah lama mencarimu. Bagaimana dia bisa hidup dalam ketidakjelasan selama bertahun-tahun?" Gao Jiajun berkata dengan tatapan bingung, "Apakah aku melakukan sesuatu yang salah?" Petik 2. Tentu saja, kamu membawa begitu banyak pengawal dan membersihkan seluruh restoran. Di mata orang lain, kamu menunjukkan kekuatan, gaya, dan keunggulanmu. Petik 2. Dan hal-hal yang Anda tunjukkan ini bukanlah yang diinginkan Bibi Zihan dan Dakiang. Gao Jiajun memegang tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Dr. Ye, Anda harus membantu saya.
Selama Anda bisa membuat ibu dan anak mengenali saya bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Ye Bufan berkata, sebenarnya, cara terbaik adalah menggunakan kulit tebalmu untuk mempengaruhinya secara perlahan, dan itu akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Bagaimanapun, darah lebih kental daripada air, dan kamu adalah keluarga beranggotakan 3 orang. Gao Jiajun berkata, tidak, saya mudah marah. Anak-anak saya sudah berusia 20-an. Saya benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Petik 2. Ye Bufan berkata, baiklah, saya akan membantu Anda, tetapi Anda harus melakukan semua yang saya katakan. Petik 2. Gao Jiajun terus mengangguk dan berkata, oke, selama aku bisa membuat kedua ibu ini memaafkanku, aku bisa melakukan apa saja. Petik 2. Baiklah, aku akan menemanimu, tapi sebelum itu kamu harus melakukan beberapa hal. Pertama, bubarkan pengawalmu dan singkirkan gaya Taipan kota pelabuhanmu. Petik 2. Gao Jiajun berkata, tidak masalah, saya bisa melakukan ini, apalagi yang bisa dilakukan. Petik 2. Ye Bufan menambahkan, ganti pakaianmu menjadi pakaian orang biasa. Semakin biasa semakin baik. Petik 2. Gao Jiajun kembali ke Gao Bing dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Cepat belikan untukku, beli barang warung pinggir jalan yang murah. Gao Bing setuju, berbalik dan berlari keluar. Ye Bufan berkata, ini adalah hal yang paling mendasar. Itu bisa membuat Bibi Zihan tidak membencimu, tapi jika kamu ingin dia memaafkanmu, kamu harus membuat beberapa persiapan itu. Bawalah beberapa hadiah, cukup surat transfer ekuitas Anda dan cek. Gao Jiajun berkata, jika kamu tidak memberiku cek, apa yang akan kamu berikan padaku? Villa dan mobil. Petik 2. Tuan Gao, bisakah Anda berhenti memikirkan uang? Uang adalah hal yang baik, tetapi Bibi Zihan jelas tidak mempedulikannya. Petik 2. Dokter Ye, tolong bantu saya memikirkan hadiah apa yang harus saya berikan. Saya benar-benar tidak tahu. Ye Bufan berkata, pikirkanlah, saat kamu bersama Bibi Zihan, kamu memberinya apapun yang paling dia suka. Petik 2. Apa yang dia suka? Gao Jiajun berpikir keras, dan tiba-tiba matanya berbinar dan dia berkata, Zihan bisa memainkan seruling saat itu, dan favoritnya adalah seruling. Saya pernah memberinya seruling bambu di hari ulang tahunnya. Petik 2. Saya mengatakan kepadanya saat itu, saat saya menjadi kaya di masa depan, saya pasti akan memberi Anda seruling giok. Petik 1. Sangat disayangkan setelah bertahun-tahun, banyak hal telah berubah dan orang-orang telah berubah. Saya memang kaya, tetapi saya belum memenuhi janji yang saya buat saat itu. Petik 2. Ye Bufan berkata, kalau begitu aku punya hadiah ini. Gao Jiajun berkata, tetapi di mana saya dapat menemukan seruling giok itu sekarang? Benda itu tidak bisa langsung dibeli jika punya uang. Kebetulan saya punya satu di sini, ambil dan gunakan. Kata Ye Bufan dan mengeluarkan seruling giok yang diambilnya dari Tian Seng. Bagus sekali, Dr. Ye, terima kasih Anda benar-benar orang mulia saya. Gao Jiajun mengambil seruling giok ke tangannya sambil tersenyum. Kali ini, Gao Bing juga membeli beberapa pakaian. Setelah berganti pakaian, meskipun dia tidak terlihat sekaya dan sekuat sebelumnya, dia terlihat lebih sederhana dan mudah didekati. Dia membubarkan pengawalnya, memegang seruling giok dan bergegas menuju restoran Zui Jiangnan bersama Ye Bufan.